Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Daniel pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik. Dan satu kerinduan kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain. Seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagaimana perasaanmu mendengarkan, membaca nats itu? Anda gemetar, Anda ketakutan, atau Anda merasa sukacita, atau bahkan merasakan kengerian atau malah kegamangan dalam kehidupanmu? Memang bicara akhir zaman, ya akan memberikan sesuatu yang membuat hati seperti gimana gitu ya. Tergantung seseorang itu berada di dalam situasi yang seperti apa. Atau tergantung seseorang itu bagaimana dia mengimani tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Daniel ini adalah kitab yang ditulis di antara tahun 168 sebelum Masehi. Kitab ini dibagi dua bagian. Yang pertama itu pasal 1 sampai ayat 6. Itu bicara tentang yang berkaitan dengan Daniel sendiri, atau apa yang sering kita dengar dan menjadi bagian kita ya. Daniel di lubang singa, pom pom pom. Ya, pastilah kita tahu dengan cerita itu. Lalu pasal 7 sampai pasal 12 ini bicara tentang bagaimana kuasa penglihatan dan nubuatan tentang akhir zaman dan akhir dari orang-orang atau setiap pribadi yang tidak percaya
akan keberadaan Tuhan Yesus, akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan hadirnya akhir zaman dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Daniel adalah pribadi yang juga ikut terbuang. Sebagai orang berhikmat, sebagai orang yang bijak, dia ikut juga terbuang ke Babel ketika itu. Dan dia menjadi tahanan pada saat itu. Tapi memang luar biasa sekali Allah kita ini. Luar biasa sekali Tuhanmu, Yesusmu dalam kehidupan kita ini. Bahwa orang pilihannya itu kemanapun dicampakkan, kemanapun ditempatkan, pasti akan selalu diberkati. Pasti akan selalu ditemani dan dipelihara kehidupannya sama dengan Daniel. Daniel diberi hikmat yang begitu luar biasa sekali. Daniel diberikan Allah kekuatan untuk menyingkapkan kehidupan pada akhir zaman nanti. Dan Daniel ini begitu luar biasa sekali, terkhusus di perikop kita ini, bahwa Daniel mendapat gambaran dari Allah tentang keadaan akhir zaman, apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh manusia pada saat itu, ketika hari itu tiba. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, kita melihat bahwa Allah menyatakan sebuah wahyunya kepada Daniel. Allah menggambarkan, menceritakan, memperhadapkan sebuah gambaran akan kehidupan yang akan datang. Disebut akan ada peristiwa besar sedang menanti umat manusia. Akan ada suatu waktu kesesakan besar. Kesesakan yang menimpa manusia, kesesakan yang bahkan belum pernah terjadi sejak bumi ini ada dan sampai bumi ini akan berakhir. Juga hal ini digambarkan juga di dalam Yeremia 30 ayat 7 sebagai hari yang sangat hebat, tidak ada taranya. Di mana hari itu adalah hari kesusahan besar. Bahkan hari itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Sebab apa? Digambarkan bahkan yang mati pun, yang lebih dahulu meninggal, akan dibangkitkan kembali. Itu hal yang luar biasa, itu hal yang di luar nalar setiap kita. Dan situasi itu menjadi sebuah gambaran bahwa orang benar dan orang fasik benar sama-sama dibangkitkan. Yang berbeda adalah keberadaan kelompok orang fasik dan kelompok orang bijak, orang benar di mata Tuhan itu. Bahwa orang fasik itu akan mengalami penderitaan kekal. Sedangkan orang bijak, orang berhikmat, kekasih hati Allah akan mendapatkan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kita. Dan surga kekal itu akan menjadi milik orang yang percaya. Dan dia dibangkitkan untuk menikmati kekekalan itu di dalam surga nyata yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dan bagi orang yang menolak Tuhan, dia akan mengalami kehinaan, dia akan mengalami kengerian yang kekal, dia akan mengalami penghukuman yang kekal. Dan orang yang terluput dari kesesakan itu akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itulah yang disebut pribadi-pribadi, nama-nama yang tercatat di dalam kitab kebenaran itu. Kalau kita melihat pasal 10 ayat 21, kitab itu adalah kitab kebenaran. Kalau di dalam Wahyu itu disebut kitab kehidupan. Kita bisa lihat di Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 13 ayat 8. Orang Israel percaya bahwa Tuhan menyimpan catatan orang-orang hidup. Dan kita juga suka bilang itu ya, bahwa nama kita dicatatkan di buku tulis Tuhan. Di mana orang-orang yang tidak beriman, namanya tidak ada di buku itu. Namanya terhapus. Namanya tidak ada lagi. Dan Paulus mengatakan bahwa kitab kehidupan itu mencatat nama-nama orang beriman. Kita bisa melihat di Filipi 4 ayat 3. Dan saatnya nanti kitab itu akan dibukakan. Dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya kepada Tuhan.
Makanya jangan diganti-ganti namanya. Makanya jangan pernah berubah-ubah namanya ya. Ntar bingung nanti. Sebab namamu yang Tuhan catat di buku Partikian katanya ya, di buku kebenaran itu. Makanya nama itu sangat berarti sekali dalam kehidupan kita. Terlebih ketika namamu ada terdaftar di sorga. Seperti apa yang dituliskan di dalam Lukas 10 ayat 20 itu. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyuruh Daniel untuk menyembunyikan firman itu. Tuhan menyuruh Daniel untuk memeteraikan buku atau memeteraikan kitab kebenaran kehidupan itu. Dan itu dimeteraikan sampai akhir zaman. Sebab pada saatnya nanti kitab itu akan dibukakan. Kitab itu dibuka pada saat di mana Yesus datang kembali, di mana Yesus datang untuk kedua kalinya, untuk menghakimi setiap orang di tengah-tengah kehidupan ini, baik yang hidup maupun yang mati. Saatnya nanti buku kebenaran itu, kitab kebenaran itu, kitab kehidupan itu akan dibukakan. Dan percayalah, sebagai orang beriman, tidak ada keraguan di sana, tidak ada ketakutan di sana. Yang ada adalah sukacita bahwa namamu terdaftar di sorga, bahwa namamu terdaftar di dalam kitab kebenaran itu. Saudara-saudaraku, kekasih hati, sahabat terbaikku di dalam Kristus Yesus, saat ini kita diperhadapkan dengan penglihatan Daniel yang begitu luar biasa oleh hikmat yang dinyatakan Tuhan kepadanya. Kita melihat di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 bagaimana Daniel melihat dua orang, satu di antaranya berdiri di tepi kiri dan di tepi kanan sungai, dan sementara yang satu berpakaian lenan berada di sebelah sungai. Daniel mendengar mereka sedang berbicara. Dia mendengar seorang dari tepi sungai itu bertanya, bila manakah hal yang ajaib ini akan berakhir? Tapi orang yang berpakaian lenan di atas sungai menjawab, 1 masa, 2 masa, setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan tergenapi. Daniel melihat bahwa mereka sedang mempercakapkan kapankah akhir zaman itu akan benar-benar tergenapi. Memakai kata bila manakah, itu pasti membutuhkan sebuah jawaban yang pasti. Tapi apa yang terjadi? Yang berpakaian lenan di atas sungai itu tidak memberikan detail waktu. Dia hanya menyebut masa. Dia hanya menyebut saat. Bahkan dikatakan 1 masa, 2 masa, atau setengah masa. Artinya apa? Harinya tetap menjadi misteri. Harinya tetap menjadi milik sang penguasa kehidupan ini. Harinya tetap menjadi milik Allah Bapa semata. Dan satu hal yang pasti, hari itu akan tiba. Tapi waktunya kapan? Tak seorang pun mengetahuinya. Itu tetap menjadi bagian dari apa yang dimiliki oleh Allah Bapa. Itu menjadi bagian rahasia yang dihadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, di ayat yang selanjutnya dikatakan bahkan Daniel pun tidak memahami apa yang dia dengar itu, tidak memahami apa yang dia lihat itu. Tapi Daniel tidak mau tinggal diam. Daniel bertanya untuk ketidaktahuannya, Tuhanku, apakah akhir dari segala ini? Pertanyaan Daniel tidak lagi mengenai waktu, tapi bertanya tentang suasana yang terjadi pada akhirnya nanti. Dan lagi-lagi orang itu tidak memberikan jawaban konkret akan pertanyaan Daniel. Dia hanya menerima perintah dan penjelasan apa yang akan terjadi sebelum akhir zaman itu benar-benar terjadi. Dan hal yang luar biasa, orang itu justru memerintahkan Daniel untuk pergi. Mari kita melihat ayat yang ke-9 itu. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel. Ya, sebab itu memang bukan untuk sesuatu yang diperbincangkan,
Sebab itu memang tetap menjadi sesuatu yang ditutupi sedemikian rupa. Itu tetap menjadi rahasia hingga pemilik rahasia itu yang akan menyatakannya, yang menghadirkannya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kata pergi ini menjadi kekuatan juga buat kita. Tidak dibutuhkan sebuah perdebatan, tidak dibutuhkan pribadi yang menghitung hari. Yang dibutuhkan adalah pergilah, lakukanlah, beritakanlah, nyatakanlah, saksikanlah tentang kebenaran firman Tuhan itu, tentang kekuatan Allah di dalam kehidupanmu, tentang bagaimana luar biasanya Yesus berkarya atas kehidupanmu. Saudaraku yang terkasih, sahabat terbaikku di dalam kasih Kristus, pahamilah, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka materai rahasia Allah tentang akhir zaman. Bahkan Yesus sendiri juga dikatakan tidak memberitahukannya kepada para muridnya. Untuk itu, bukan persoalan kapan, bagaimana akhir zaman itu terjadi, tapi yang diharapkan, tapi yang diinginkan, setiap orang harus mempersiapkan dirinya dalam menanti hari Tuhan itu. Menanti di dalam pengharapan. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh tema kita saat ini. Waspadalah, berjaga-jagalah, jangan sesat. Itu yang Tuhan butuhkan sebagai pribadi menanti Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apa yang bisa kita ambil dari topik kita pada saat ini? Yang pertama sekali, saudaraku, tak seorang pun tahu akhir zaman itu, hanya Allah Bapa yang tahu. Dan itu akan menjadi rahasia sampai harinya tiba. Maka Tuhan mau dan Tuhan ingin berpesan, jangan pikirkan itu. Pikirkanlah dan lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan hingga harinya tiba dan Tuhan mendapatimu. Tetap setia kepadanya. Yang kedua, bijaklah menggunakan waktu yang Tuhan beri. Bijaklah dan tetaplah bercahaya, tetaplah bersinar di tengah-tengah kehidupanmu. Dan cahaya yang kau pancarkan adalah cahaya dari Kristus yang ada di dalam kehidupanmu. Ketiga apa? Kiamat menakutkan? Ya. Akhir zaman menakutkan? Ya. Itu menggetirkan? Ya. Itu mengerikan? Ya. Tapi ingat, itu akan menakutkan, itu akan menggetirkan, itu akan membuat sesuatu yang tidak mengenakan hanya untuk orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi bagi orang yang bijaksana, yang hidup dalam hikmat Tuhan, akhir zaman itu adalah sebuah penantian yang menjadi kenyataan. Ibarat seorang kekasih yang bertemu dengan kekasihnya setelah lama menanti dan menanti. Dan pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan terindah. Yang keempat, tak perlu memikirkan neraka. Pikirkanlah sorga dengan kehidupan kekalnya. Hingga akhirnya engkau, aku, kita semua akan memilikinya. Amin. Sampai bertemu di sorga nyata. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kuat kami berjaga-jaga, tetap waspada, dan tidak sesat menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan biarlah penantian kami menjadi kekuatan yang luar biasa, bahwa saatnya akan tiba, Tuhan akan memberikan sorga nyata itu di dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus corona ini. Amin.